Sup yo. Apa nih pembahasan kita, geng? Welcome to Bocor Alus. Yang lagi viral itu. Apa tuh? Anjay. Anjing. Ngapain dibahas, Cok? Itu kayak Itu loh yang kayak orang yang bahas kata anjay yang seakan-akan kasar konteksnya. iya. Satu lagi untuk edukasi anak-anak. Maksud yang lagi viral di YouTube tuh ya? Di YouTube, di Instagram sampai akunnya kena banned gitu loh. Kayak mana coba? Kalau ini tanggapan kita tentang sebagai anak kampung lah, Iya, anak kampung anjing. Yang masih nongkrong sampai jam berapa nih? Tengah satu malam ya kan. Kalau aku sih gimana ya, mungkin karena circle kita tuh dari kecil kasar ya, apalagi kita nih dari Riau. Kayak semua di sini nih bersatu walaupun di kampung kan, ada Sakai, Batak, Melayu, Minang. Jadi ya bahasa anjay biasa, Cuk. Udah biasa dan gitu Biasa gak pernah gitu. viral kan. Jarang banget Nggak anak-anak zaman sekarang tuh di sini khususnya di Riau yang ngomong anjay kan. Malah aku anehnya nih, biasa kita nongkrong nih sampai malam, preman-preman nih datang kayak ngomong anjay gitu kan. Apa sih norak? Ya norak jadinya. Iya. Norak, geng, sumpah norak. Itu gara-gara kayak gitu tuh dia jadi viral loh kata anjay. Dengan secara nggak langsung dia bakalan dikenal dengan nama anjay. Oh itu si anjay ya. Oh itu nama dia jadi didapat gelar anjay loh. Jadi ibaratnya gini, anjay itu kan udah lama tuh ya kata-katanya. Udah. Jadi ibaratnya kalau dia ngeviralin itu dengan konteks edukasi tuh, aku sebagai anak kampung nih ya, ngomong nih, dia tuh secara nggak langsung malah ngasih tahu ke khalayak tuh kalau kata-kata anjay ini ada, geng. Iya, Enggak, benar. gini aja konteksnya nih. Kita nih di sini dari kecil, mungkin kita gaulnya sama yang lebih tua kita tuh kayak bahasa-bahasa kotor tuh awam gitu. Awam ya. Bahkan banyak lebih kasar kayak bahasa kelamin kayak konpe. Apalagi kalau di Riau nih gimana ya? Pante. Itu ada pante. Apalagi kalau orang Minang yang ngomong tuh memang pedih, Bray. Panti gitu. Jadi kayak kalau anjing kayak biasa, Cuk. Biasa kan? Mungkin karena kita barbar juga kan. Itu makanya kenapa aku pengen bahas itu ya, karena laki-laki tuh butuhnya pengakuan, bro. Ya. Lo ngaku aja dengan jangan membela. Nggak ada yang salah kan kita membahas. Iya memang nggak ada yang salah, tapi tujuan lo apa? Tujuan lo cuma mengedukasi. Itu nggak jujur, pantang. Banyak lo cara hal yang mengedukasi. Dan gitu bahasa kata anjay cuma satu gitu loh. Lo ngabisin energi banyak dengan cuma satu kata. Padahal setiap daerah mempunyai kata kasar masing-masing dan anak-anak juga nggak boleh loh. Ya kan? Kalau kata anjay secara langsung kamu bahas, lah banyak lo bahasa-bahasa daerah. Nah, iya, aku potong ya. Kayak berarti secara nggak langsung, apalagi ini sekarang zamannya masih pandemi nih, geng. Anak-anak tuh lebih banyak ke gadget. Iya. Anak-anak sekolah. Jadi dia kalau kayak sosmed tuh udah biasa kayak YouTube. Apalagi sampai trending atau viral tuh kan anak-anak ngelihat kan. Oh seharusnya nggak ngeliat jadi ngeliat kan? Seharusnya ngeliat Gara-gara jadi dia, ngeliat. makanya itu dia tuh bakalan dapat gelar anjay seumur hidupnya. Ya, Gue orang yakin. ngeviralin, iya. Antang aku yakin kali itu bakalan dapat gelar anjay loh. Bukan maksud apa-apa, itu jadi nggak ngedukasi. Iya, dia nggak kita tahu, ngedukasi ya. kalau ngedukasi itu kan kita tuh memberikan ada problem, ada solusinya gitu. Iya. Jadi misalnya kalau dia permasalahan kata anjay, kalau dia ingin mengedukasi, apalagi yang nonton sosmed, geng, mungkin seluruh Indonesia gitu kan. Kalau dia ngeviralin kata kayak gitu, jadi masalah. Banyak kata-kata lain yang nggak bagus. Malah di tongkrongan anak-anak kecil sekarang, geng, kayak mana ya? Banyak yang ngomong kasar tuh biasa, kayak anjing segala macem, biasa kali kalau di Riau lah khususnya ya, biasa gitu. Jadi kalau dia cuman anjay doang kayak malah norak nih sekarang anak-anak pada ngomong kan, mana bang anjay, mau pergi. Walaupun gimana ya, udah lama gitu kan kata-kata ini. Itu konteksnya tuh kayak kau tuh mengagumi sesuatu, bahkan di sini. Iya, ngagumi lebih tepatnya ngagumi sesuatu. Contoh kecilnya nih, kalau di kampung kita ya nggak seberapa ini lagi. Mau kemana, geng? Misalnya aku pergi dengan biasanya kalau mana-mana kan setelan sana koya ini bad boy asfalt gitu kan. Kalau mau pergi mana rapi kali, mau ketemu cewek, anjing
Bisa juga kalau ceweknya kon. Panah itu kayak mengungkapkan kegaguman gitu, kayak ya konteksnya tuh nggak ada Kegaguman sama ya rasa di kampung ya kan, bukan Iya. secara formal, iya kan? masa apalagi dia kayaknya orang yang apalah kan, bisa dibilang ibu kota lah mungkin ya kan, ibu kota kita, terus tongkongannya masa nggak sekarang padahal banyak kok di apa kan. Karena dia menurut aku tuh orang-orang yang kurang wawasan, bro. Kurang wawasan, dia ke kampung-kampung, ke budaya-budaya orang. Mungkin karena itu tadi dia kurang wawasan. Nggak juga loh. Kalau misalnya pun kata anjay, rata-rata kata anjay itu nggak dipakai saat kita emosi. Nggak mungkin emosi kita pakai kata anjay. Contohnya kecil aja ya. Pasti lebih jelas anjing lo. Enggak, itu lebih iya, jelas. Kalau kata anjay itu kayaknya nggak bakalan dipakai untuk orang emosi gitu loh. Bahkan kan kalau di-share ke misalnya di lingkungan orang-orang misalnya di Jakarta sekalipun kayaknya ngomong anjing itu kayaknya biasa lah, karena kan dia sama dia gitu, walaupun dia nyebarkan sosmed kayak paling bercanda. Dia sama dia, bukan dia sama orang lain nih kan, orang yang nggak dikenal nggak mungkin. Ya, wih lo anjir, nggak mungkin kan. Iya, itu kan anak kecil pun paling anjay itu, misalnya dia main apa nih, game nih kan, main game, anjay keren kali skin lu gitu kan, keren kali ini gitu, mengagumi sih konteksnya. Enggak, kalau emosi bukan nggak anjay lagi yang dikeluarin di sini ya kan. Kalau di sini emosi kepala bapak kau lah. lebih keras kan, kayak dia lebih ke orang tua itu baru keras gitu. Mending kalau mau ngeviralin tuh kayak konteks tuh untuk edukasi tuh kayak bahaya narkoba. Soalnya itu baru bagus kan, ngelem ngerokok pun di masa masih di bawah umur. Iya. Itu masih lebih bermanfaat. Ini kata anjay. Karena tahu sendiri kan, di sini kadang nggak usah kita, kalau kita ngampus terus ke kota aja, anak-anak kecil ya SMP biasa ngomong kotor, bahkan ngerokok juga. Itu tuh harusnya diedukasi. Iya benar. Nggak salah memang dia ngangkat itu kan. Cuma gara-gara itu yang nggak seharusnya dikenal banyak daerah. Nggak semua daerah loh. Khususnya di Riau tuh kataannya tuh hampir nggak ada. Hampir nggak ada gitu. Tapi gara-gara video dia ngangkat berita itu, jadi kayak anjay itu jadi terkenal. Bahkan nih geng, maaf ya sebelumnya guys ya, gimana ya, kalau pantai aja misalnya di sini, pantai itu kayak mengagumi juga geng. Kayak kan, wih misalnya kita main apa nih, konteksnya main game lah, Mobile Legends lah yang hype ya kan, dapat skin, wih aku dapat skin ini loh dari event gini, pantai hoki kali kau. Lebih itu kan juga, jadi kan anjir. Soalnya di daerah-daerah banyak gitu bahasa kita nggak tahu, mungkin kayak di Minang ada di Riau lah khususnya, kayak karena nominasi orang dari pokoknya Sumatera lah, kayak pan, kon dan sebagainya itu lumrah gitu, lumrah kali. Mungkin kita nggak tahu kan di pedalaman misalnya kan gitu. Mungkin dia ada bahasa anehnya kan, bahasa daerah dia. Kayak Spergenden misalnya gitu. Nggak tahu gitu. Kita nggak tahu kan. Tiba-tiba apalagi sekarang semua harus pakai sosmed kan. Soal orang-orang yang di terpencil kan biasanya ngomong bahasa daerahnya skau gitu ya. Tiba-tiba ngomong anjay. Jadi kan nggak masuk. Iya, emang nggak masuk sih. Udah gitu memang gitu. Menurut aku sih nggak ngedukasi sih, bener nggak sih? Dengan gara-gara kata anjay itu kayak nggak ngaruh sama anak-anak, nggak akan mengedukasi menurut aku ya. Menurut aku gitu. Karena orang yang bahas ini pun kayak wawasannya kurang gitu loh. Mainannya cuma di kelas tinggi, mungkin dia anak tinggi, anak ibu kota ya. Mungkin jarang dia ke daerah terpencil. Bukan lah, mungkin jarang nongkrong mungkin dia kurang nongkrong ke level bawah mungkin dah. Karena ya kan mungkin nih geng, kayak aku punya beberapa teman juga kan di Jakarta, Bandung itu. Mungkin mereka tinggal agak di pelosoknya gitu, pinggirannya gitu. Malah lebih keras bahasanya. Bos, lebih keras. Nggak ada kayak jadi ya kalau soal bahasa kasar tuh, kalau bagi kita mungkin ya, geng orang-orang Sumatera, apalagi di area Medan ya kan, kasar itu. Aku Batak juga geng sebenarnya, aku juga Batak kan, jadi paham betul. Jadi kalau cuman kata anjay itu harusnya nggak usah terlalu ini sih. Ibaratnya banyak kata kotor dan itu nggak bisa dihilangkan. Kalau menurut aku udah budaya. Udah lingkungannya. Kita nggak tahu, bahkan ya gitulah kan, ada yang apa ya, peribahasa tuh, kalau kau pepatah atau peribahasa agak tahu gitu, maksudnya kalau kau berteman sama tukang parfum kau ikutan wangi. Ya lingkungan tadi, karena lingkungan. Jadi misalnya lingkungan
yang si ngeviralin ini kurang wawasan bukan lah, gitu. kayak anjay itu kasar, ya jangan dipakai dong di lingkungan Iya, dia, dan dia tahu itu jangan dipakai juga dong di lingkungan orang lain. Dan kami pun gitu juga, soalnya kita ini kan berpendidikan juga kayaknya. Nggak mungkin dong kita lagi ngomong sama yang lebih tua kita apa, walaupun di sini awam gitu kan, kalau apalagi udah saling kenal dekat sama orang tua, kalau anjing lah kau bang itu kayak biasa. Jadi kalau anjay itu malah nggak ini sih, malah nanti bakalan takutnya pas pandemi berakhir anak-anak masuk sekolah dan ini masih hype gitu, masih tinggi, malah anak-anak tuh kayak ngomong anjay gara-gara gitu. ini ya, makanya aku bilang tadi dia bakalan dapat gelar anjay loh. Iya Serius. sih. Dia bakalan dikenal bukan nama dia yang asli, tapi dia bakalan itu orang anjay loh. Itu nama dia si anjay loh yang bilang bakalan kayak gitu, tapi dia nggak mikir. Makanya itu tadi bilang, kalau misalnya dia ditanya, "Kenapa lo ngangkat ini?" Laki-laki itu butuh pengakuan, bro. Lo ngaku kalau lo pengen viral, udah santai. Kayak kami ini ya, kalau bisa viral ya udah viral gitu loh. Nggak ada hal yang kalau enggak pun ya cuman kalau beropini nggak, opini gitu kan. doang gitu loh. Soalnya aku lihat di podcast dia bilang kan kita kan bebas berpendapat, tapi kan ini bebas. kan tetap nggak menyinggung gitu kan. Podcastnya Om Deddy Corbuzier kan. Itu tadi. Makanya tuh kalau misalnya lu ngaku aja apa sih tujuan lu mengedukasi? Iya elah, cuma satu kata lo bikin ngabiskan energi sampai akun lo di-banned, cuy. Sumpah lu. Kayak aku Wawasan lu kurang banget deh, main-main lah deh, mendaki gunung, ke pulau, lo camping di hutan tanpa internet, coba lo pahami budaya-budaya orang di daerah tuh, bakal lebih paham. Nah, itu baru geng. Jadi kalau dia ngeriset gitu kan, misalnya dia udah apa? Ke lapangan gitu, iya. Soalnya sini awam sih, jadi kayak kalau anjay itu malah kami bilang norak, orang di sini tuh bilang anjay itu terlalu berlebihan. Kalau di sini memang kata-kata kasarnya lebih dari itu. Kita nggak tahu juga di daerah lain. Itu kata anjing pun mungkin dari Bali. Belum lagi kamu tuh datang ke daerah masing-masing dan setiap suku mempunyai kata kasarnya masing-masing. Iya, contohnya kayak Jawa kan jancuk ke. Anak kecil mana boleh ngomong, tapi jancuk itu cuma mengekspresikan we cok nanti cok. Kayak gitu. Kalau di apa kan di Medan tuh atau di Sumatera tempatnya nih, Riau apa Kima itu kan. Kima tuh kayak Kima itu artinya lebih parah sebenarnya, tapi anak kecil kayak Kimbe lah lu. Kayak masih slow. Kalau ya for untuk informasi aja nih kan. Kima itu artinya Puki Mama gitu kan. Puki Mama itu ya alat kelamin orang tua perempuan kita. Cuman anak-anak di sini pun bahkan kalau Kimbe itu bahkan nggak disebut kadang, geng. Makanya. Karena mereka nggak akan berani ngomong gitu karena mereka tahu juga batasan mereka. Mungkin nggak tahu lah kalau kita dia di luar. Kalau dia ada yang lebih tua di sini malah nggak mau kan mereka bicara. Jadi menurut aku dia mengedukasi nggak akan masuk. Menurut aku nggak akan mengedukasi. Karena kalau mengedukasi untuk kata-kata kotor itu sendiri, geng. Misalnya kita nih duduk sama anak-anak yang nggak sebaya kita gitu. Kalau dia ngomong kasar kita bilang, "Woi, kok nggak boleh dong ngomong gitu." Karena ini ada orang lebih tua, itu lebih mengedukasi. Soalnya kita gitu kan, kalau ada mungkin anak yang di bawah kita kan, mereka paling anti yang ngomong kotor. Kecuali kalau kita bercanda terus kayak ngebully dia gitu kan, untuk jokes lah, ngelucuan gitu, paling lah anjing lah bang, masa gitu, pan lah bang, masa gitu, kayak gitu doang. Jadi kalau untuk mengedukasi tuh kayaknya nggak bisa sih kalau anjay doang, geng, sumpah. Nggak masuk kan? Nggak masuk sih. Jadi solusinya gimana? Solusinya kalau dari aku ya, itu tuh nggak mengedukasi sama sekali, karena itu tuh yang edukasi buat kita nggak berkata kotor selain kita disekolahin, di ngajiin, iya, belajar ngaji, belajar agama intinya kan, sama apa lingkungan jujur aja nih, bahkan lingkungan di sini pun kalau orang tua tuh bakal ngajarin, walaupun dia suka ngomong kotor nih, ngomong kasar, dia bakal ngajarin anak-anaknya buat nggak ngomong kasar, geng. Jadi kayak enggak lah kalau itu aja, kayaknya itu nggak terlalu penting sih. Nggak penting kan, cuma memang dia nggak pernah mau ngaku tujuannya apa, mau ngedukasi itu kayak nggak masuk. Ya kita sebagai orang Indonesia kayak ini anak, ya lu bakalan dikenal dengan, benar tadi, lu bakalan dikenal sebagai orang yang bernama anjay. Nggak, aku sebenarnya nggak mau terlalu ngikutin nih, cuman kan kita namanya udah megang gadget gitu. Mau nggak mau itu juga yang keluar kan. Di Instagram pengennya kita nggak keluar Instagram, YouTube. Tiba-tiba keluar YouTube. Jadi kayak ya nonton juga gitu kan. Ini manusia anjay ini, sumpah jadi disebut kan. Ya belum terlalu sih kalau anjay. Nggak, konteksnya tuh nggak yang terlalu kasar, karena di sini banyak lebih kasar kan.
main orang tua tuh malah anti kan sebenarnya sama kita. Cuman di sini bukan awan kok, beberapa orang masih ada yang kayak gitu, kayak kepala bapak kau, mama kau, nenek kau, malah kadang kan. Jadi kayak kalau untuk yang solusi aku sih, kalau ingin mengedukasi anak-anak negeri gitu kan, anak-anak bangsa ya yang lebih bermanfaat lah, lebih baik tuh kayak gencar tuh kayak tidak mengedukasi tentang narkoba, itu lebih bagus kan? hal. Solusinya lebih ke situ kan. Soalnya kalau di pelosok-pelosok itu, geng, anak-anak aja nggak usah jauh-jauh di kampung kita aja, geng. Itu masih banyak yang ngelem, Jo. Iya. Ngelem anak kecil, bahkan anak SD ngerokok. Masih banyak. Jadi kayak lebih penting edukasi untuk yang kayak gitu sih menurut aku. Karena hal yang itu bisa mengubah psikologi si anak kan. Iya. Kalau kata tuh menurut aku sih nggak terlalu lah, nak. Karena mereka pasti tahu juga, paham penggunaannya. Nggak mungkin dong di sekolah dia ngomong kayak gitu, nggak mungkin. Sebandel-bandelnya bakalan dia tahu tempatnya. Tapi kalau misalnya lu pakai gitu, udah narkoba, ngelem, itu udah bahaya. Itu udah bakalan mengubah semua pola pikir dia. Kalau sebuah kata yang dipakai, menurut aku sih nggak terlalu berubah gitu loh. Soalnya aku gitu sih. Kalau solusi dari lo gimana? Itu tadi nggak ada solusi dia kalau membahas kata anjay. Dia bakalan lebih bagus tuh membahas edukasi tentang ya tadi anak SD dan ngerokok. Nah, karena ngerokok tuh nanti dia bakal sifat dia bisa berubah gitu loh. Kalau cuma kata-kata anjay yang dibahas, itu sifat nggak akan berubah. Kita hidup karena apa? Karena sifat kita, akhlak kita baik sama orang, kita bakalan disenangin orang kan. Nggak mungkin kita, nggak ada yang namanya orang yang nggak kenal sama sekali terus manggil, "Weh anjay." Mana ada? Nggak ada sih. Dia nggak kenal pun nggak akan dipanggil, "Weh anjay." Mana? Iya, bahkan ya di kampung aja, di kampung gitu. Setua-tuanya orang gitu, walaupun nggak kenal kita, tetap manggil abang. Iya, bener. Kalau kita duduk gitu kan, dari mana bang? Kenalan bang gitu. Paling kita tahu dia mungkin umurnya 40-an, kayak dari wajahnya tuaan dia gitu kan. Tetap manggil abang. Nggak ada, anjay bro dari mana? Nggak ada soal segitu. Preman-preman pun yang di pasar-pasar nggak ada akhlak mungkin yang lebih parah-parah lagi, tetap manggilnya abang. Kadang yang nggak kenal, bang, pak gitu ya. Gitu ya kan? Jadi menurut aku edukasi dia tuh salah, nggak berpengaruh sama sekali. Karena kalau edukasinya tentang ya tadi anak SD ngerokok, ngelem, mencuri, nah itu udah jelas itu bakalan mengubah sifat dan akhlaknya. Tapi kalau kata anjir itu cuma hal biasa gitu. Dan kalau gencar untuk yang apa kayak edukasi narkoba, edukasi tentang bahayanya lem, ya yang zat-zat adiktif gitu, bahkan lebih bagus gitu. Jadi malah mencerahkan banget. Gitu. Kalau viral kan, ini nggak boleh, nih kata anak-anak kan, mending aku main game. Gitu loh guys. Main game sambil ngelem. Makanya banyak orang yang pintar tapi nggak banyak orang yang bijak. Iya. Lebih tepatnya itu. Soalnya orang tinggi-tinggi itu cuma karena kepintarannya, belum tentu dia bijak menanggapi sesuatu. Karena gimana pun orang pintar tuh setiap hari lahir, geng. Orang pintar tuh banyak banget. Orang pintar tuh bener-bener pintar nokoin. Nah, terbohongin, nokoin ini bahasa kampung banget. Pinter mana ya? Pinter nyari muka, ya kan? Iya. Banyak orang pinter tuh orang banyak lahir. Bakal setiap hari lahir. Tapi orang yang bijak, pinter dengan perkataan ya, pinter dengan apa yang ingin dilakukannya dan berpikir dua kali untuk sebelum melakukan itu. Namanya bijak, atau sebelum apa? Ini kalau aku ngomong begini resikonya apa ya? Gitu. Itu baik. Itu lebih bijak dia namanya. Karena kalau kita ingin beropini itu kita harus mikirin dulu dong. Mungkin kalau kau dengan viral gitu kan bakal dapat banyak profit, geng, bakal dapat keuntungan atau benefit gitu kan. Iya, tapi ya masa sih mau viral dengan hal yang negatif gitu. Bukan, iya jadinya negatif lah, dia bakal dikenal nama anjay coba. Seharusnya nggak viral sampai ke dari Sabah ke Merauke sana tuh nggak semua kata anjay itu dipakai setiap daerah loh, benar. Tapi gara-gara dia anak-anak buka Instagram di Facebook tuh keluar. Iya, pasti itu kalau itu pasti itu kayak aku loh nggak kenal gitu. Kayak aku tuh nggak kenal dia tuh siapa gitu loh, artis entah siapa nggak tahu, selebgram aku nggak tahu. Awalnya aku nggak tahu, cuma gara-gara viral dengan kata anjay, jadi anjaynya viral, dianya pun viral. Ya kalau mungkin untuk kita nggak tahu ya gitu rezeki orang kan. Memang untuk ke situ tujuannya, ya alangkah baiknya tuh jangan membawa konteks ingin mengedukasi anak bangsa gitu kan. Misalnya kalau mungkin nggak tahu juga dia mungkin punya masalah ke personal seseorang karena dia
merasa terendahkan akibat omongan itu, kita nggak tahu. Dan yang aku yang nengok podcast dia bangga loh. 100 mungkin dari ratusan juta Indonesia, manusia yang ada, masyarakat yang di Indonesia nge-report akun dia, dan dia masih santai gitu loh. Tapi dia nggak pernah kok aku apa yang salah. Kalau manusia udah nggak suka ya kayak gitu jadinya. Kayak gini geng. Tapi kenapa harus dijalani terus gitu loh, kan aneh kan? Kita ambil singkatnya gini ya. Misalnya dia terpermasalahkan dengan kata-kata anjay ini, mungkin dia secara personal temennya ngomong anjay dan dia terendahkan, ya udah masalah kau cukup sama dia. Nggak usah bawa satu negara. Anjir. Dan dia masih santai loh di report. Tapi dia nggak pernah tetap membela dirinya. Katanya mengedukasi, nggak akan mengedukasi karena semua orang tuh lebih banyak nggak sukanya daripada ya mungkin sukanya. Ya kan, aku kan bukan di mana-mana geng. Kita dari kampung ke. Kuliahnya masih ke kota gitu. Iya. Jadi kalau menurut aku tuh kalau ingin mengedukasi itu kayak gitu caranya. Bener. Menurut aku sih dia tuh kurang wawasan main ke kampung kali ya. Bukan ke kampung sih, kayak lebih tongkrongannya mungkin. Ya kita beda geng, kalau bisa kita tongkrongan sama ke pengajian. Ya soalnya gimana? Kita bandel-bandel ke pengajian juga geng gitu kan. Ke pengajian, nggak mungkin di pengajian dong kita bahasa kasar gitu kan. Ya kalau di tongkrongan di sini kayak lagi nongkrong penempatan itu tadi konteksnya. Ini nggak akan mengedukasi kan, lebih bagus mengedukasi itu tadi yang berubah sifatnya langsung, ya narkoba lah, ngelem lah, rokok lah. Soalnya kalau anjay ini tadi untuk merendahkan geng, malah nggak pernah direndahkan dengan kata anjay. Malah kayak pembulian di sini lebih sadis kok, kayak kau punya bawa cewek, alah cewek kau dilea limen gimana, anjir kan, apalah untuk lah lagi ya, apa cek kayak anjir labi-labi, kurang wawasan tuh orang kurang sih kalau, jadi kalau solusinya aku sih kayaknya nggak usah dipermasalahkan, karena dengan semakin dipermasalahkan sebenarnya dia ini dapat untung yang viral, tapi kan? Iya, tapi akunnya di banned loh, cuma ada dia mendapat profit. Tapi nggak apa-apa juga sih, maksudnya kan kalau itu memang jalannya rezekinya dia gitu nggak apa-apa geng misalnya. Cuman ya kalau aku pribadi biarlah nggak kalau daripada dapat rezeki tapi orang banyak yang kena laku karena negatif gitu. Maksudnya terkontaminasi dengan kata-kata itu, kita nggak tahu mungkin di pelosok sana, mungkin tadi Papua, tadi mana, mereka tuh kayak nggak pernah ngomong anjay, tiba-tiba dengan ngomong anjay. Iya kan, nggak usah di kampung kita aja kan. Nah, pergilah cari kayu mungkin dulu ya. Kayak mungkin masih ada kayak masih ada. Karena hutan-hutan tuh kayu bakar. Anjay lama males, nggak mungkin. Tapi bisa aja karena setelah gara-gara ini. Karena mereka nganggap hal sepele mungkin kan. Lah yang misalnya mamanya nggak main sosmed karena anak katakan masih banyak yang gaptek gitu kan di sini kan. Misalnya anjay mak malas mak gitu kan, kayak paling dibalas anak kimak kau nih gitu kan. Nggak mau nyari kayu gitu. Jadi biasa itu. Cuman aku pribadi memang jarang kalau berkata kasar. Mungkin kalau di tongkrongan tuh paling mentok ya anjing ya, pan gitu biasa sih. Dan itu pun kayak mengungkapkan kekesalan kita kalau kita dibully sama teman kan, direndahkan. Cuman nggak sampai yang kayak aku direndahkan, nah itu kuangkat lah berita ini. Paling mentok-mentok ya udah yuk main kita di lapangan. Gitu, one by one bro. Iya. Itu lebih jelas kan? Iya lebih jelas sih. Itulah pembahasan kali ini ya. Nggak penting sebenarnya. Cuman sebenarnya bahas ini nggak penting. Mau kalian tonton iya. Ya, cuman aku kesalnya itu karena di tongkrongan kita pun jadi kayak orang anjay, nggak masalah geng sebenarnya. Cuman kan kok nggak ada konteks apa-apa, baru dateng kan, anjay udah duduk, apa sih anjay? Biasa ngomong kon jadi kedengeran norak ya kan? Sih, karena setiap daerah tuh nggak pakai kata anjay juga. Mungkin kan kita anak kampung nih dinilai norak, cuman kalau bahkan anak kampung nih yang anggaplah kita nih norak geng, anak kampung geng ya kan. Cuman kalau ada teman-teman kita yang sama anak kampung tiba-tiba datang ngomong anjay bangsa, dia tuh lebih norak. Sumpah cocok. Lebih norak sih. Itulah bro. Ya, jadi kalau untuk mengedukasi nggak masuk ya? Nggak masuk sih. Nggak masuk. Edukasinya lebih stop. Jangan menggunakan narkoba. Buat jangan ngelem. Buat jangan anak merokok. SD tuh jangan anak-anak yang di bawah umur. Ntar kalau ngerokok udah tamat SMA boleh gas lah gitu loh. Ya. Satu lagi, kalian jangan pernah mencuri. Iya. Kalau kalian bandel lah sebandel-bandelnya, tapi jangan pernah bandel ngerugiin orang lain, bro. Itu fix.
Udah ya. Lakukan sesuatu hal yang lo suka, tapi hal yang kalian lakukan jangan pernah ngerugiin siapapun. Dan tahu tempatnya. Dan itu tahu dia. tempat. Itu aja Oke. lebih penting jalanin hidup ya. Iya. Enjoy, Bray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.